Dia janda pemilik kos di Bandung. Seorang janda mapan berusia 38 tahun. Dia pemuda desa, kuli bangunan penyewa kosnya. Usia terpaut 13 tahun. Satu kesulitan finansial, satu kebaikan tak terduga, dan satu permintaan tolong di malam hari untuk kerokin badan ibu kos yang lagi masuk angin. Namun setelah itu kejadian tak terduga berlanjut yang membuat Iman tak berdaya menolak permintaan ibu kos. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Yang sudah subscribe dan like, saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang berlimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Mentari pagi baru saja merekah di ufuk timur kota Bandung, menyinari jalanan yang mulai ramai dan atap-atap rumah yang masih diselimuti embun. Di sebuah sudut kota yang tak terlalu bising, berdiri sebuah bangunan kos-kosan 2 lantai yang tampak terawat, meski usianya jelas tak lagi muda. Cat dindingnya berwarna krem lembut, beberapa bagian sedikit kusam dimakan waktu, namun halamannya bersih tertata rapi, dengan beberapa pot tanaman hias yang mulai meranggas. Inilah dunia kecil milik Sri Astuti, seorang wanita berusia 38 tahun yang akrab dipanggil Ibu Sri. 5 tahun sudah berlalu sejak tawarannya sang suami, Asep, tak lagi terdengar di rumah dan kosan yang mereka bangun bersama bata demi bata. COVID-19 merenggutnya begitu cepat, meninggalkan Sri dalam pusaran duka yang perlahan ia ubah menjadi ketegaran. Kini ia adalah nahkoda tunggal bahtera bisnis kosan ini. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, Ibu Sri sudah sibuk. Tangannya cekatan menyapu teras depan yang luas, sesekali berhenti untuk merapikan posisi sandal para penghuni kos yang berjajar di rak. Wajahnya yang masih menyisakan jejak kecantikan di usia matangnya tampak serius, namun sorot matanya menyimpan sepi yang dalam. Bayangan Asep yang sedang mengecat pagar atau memperbaiki genteng bocor seringkali melintas, membuat hatinya nyeri sesaat sebelum ia kembali menarik napas panjang dan melanjutkan pekerjaannya. Kosan ini adalah pengingat manis sekaligus pahit akan cinta dan kehilangan. Gerbang besi didorong pelan dari luar, menimbulkan bunyi derit yang khas. Sosok pemuda jangkung dengan kulit sawo matang dan perawakan tegap muncul. Wajahnya tampak lelah sisa kerja keras, namun matanya memancarkan semangat yang belum padam. Ia adalah Iman, pemuda desa berusia 25 tahun yang 3 bulan lalu datang dari kampungnya di pelosok Jawa Barat, mencoba peruntungan di kota kembang sebagai kuli bangunan. Kaos oblongnya sedikit basah oleh keringat, celana kerjanya berdebu. Namun langkahnya tetap sopan saat mendekati Ibu Sri. "Pagi Bu," sapa Iman sambil sedikit menundukkan kepala, senyum tipis terulas di bibirnya. Tangannya membawa tas ransel lusuh berisi bekal dan pakaian ganti. Ibu Sri menghentikan sapunya, membalas sapaan itu dengan anggukan dan senyum kecil yang tulus. Pagi Mas Iman, baru pulang dari proyek semalam?" tanyanya ramah. Ia sudah hafal ritme kerja Iman, yang kadang harus lembur hingga dini hari jika ada pengecoran atau target yang harus dikejar. "Enggak Bu, ini baru mau berangkat. Semalam tidurnya cepat, biar tenaganya penuh hari ini," jawab Iman jujur. "Proyeknya lagi ngebut Bu, mau dekat lebaran haji katanya." "Oh, syukurlah kalau bisa istirahat cukup. Hati-hati di jalan dan kerjanya ya Mas," ujar Ibu Sri. Nadanya terdengar seperti pesan seorang ibu kepada anaknya. Selama 3 bulan Iman tinggal di kosnya, Ibu Sri melihatnya sebagai sosok pemuda yang berbeda dari kebanyakan anak muda kota. Iman rajin beribadah, tak pernah terdengar suara musik keras dari kamarnya, selalu menyapa dengan sopan, dan yang terpenting, ia pekerja keras yang tak kenal gengsi. Diam-diam, Ibu Sri menaruh hormat pada kegigihan Iman. "Iya Bu, terima kasih, saya permisi dulu," pamit Iman, kembali menunduk sekilas sebelum melangkah menuju kamarnya di lantai 2 untuk bersiap-siap. Ibu Sri memandangi punggung Iman yang menjauh hingga hilang di tikungan tangga. Ada rasa kasihan sekaligus kagum melihat pemuda itu. Di usia yang masih begitu muda, sudah harus berjuang keras jauh dari keluarga demi sesuap nasi dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Ia teringat almarhum suaminya dulu juga perantau,
saat pertama kali bertemu dengannya. Sebuah senyum getir terlintas di bibirnya. Ia menggeleng pelan, mengusir kenangan, lalu kembali fokus pada sapu di tangannya. Kehidupan harus terus berjalan, begitu pula dengan roda bisnis kosannya. Ia tak tahu bahwa interaksi pagi yang biasa itu adalah awal dari jalinan takdir yang akan mengubah hidup mereka berdua secara tak terduga. Suasana kosan kembali tenang, hanya menyisakan suara sapu lidi Ibu Sri yang beradu dengan lantai teras dan denyut kehidupan kota Bandung yang mulai menggeliat di kejauhan. Beberapa minggu berlalu dengan rutinitas yang sama. Matahari terbit, Iman berangkat ke proyek dengan harapan di dada. Matahari terbenam, ia kembali ke kamar kosnya yang sederhana, membawa lelah namun tak pernah mengeluh. Ibu Sri sesekali menyapanya, menanyakan kabar proyek atau sekadar basa-basi tentang cuaca. Hubungan mereka tetap sebatas pemilik dan penyewa kos, namun diwarnai rasa hormat yang tulus dari kedua belah pihak. Iman selalu membayar uang sewa tepat waktu, hasil keringatnya yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Ia punya mimpi kecil, mengumpulkan cukup modal untuk membuka bengkel di kampungnya kelak, agar tak perlu lagi jauh dari orang tua. Namun ketenangan itu pecah pada suatu sore yang mendung. Iman baru saja selesai membersihkan diri setelah seharian berjibaku dengan adukan semen dan pasir ketika ponsel jadulnya berdering nyaring. Nomor dari kampung. Jantungnya langsung berdegup lebih kencang. Biasanya keluarganya jarang menelepon kecuali ada hal penting. "Halo, assalamualaikum, Mak." Sapanya mencoba terdengar tenang. Di ujung sana, suara ibunya terdengar panik, bercampur isak tangis yang ditahan. "Waalaikumsalam, Lek, Iman. Bapakmu, Nak." Kalimatnya tercekat. "Bapak kenapa, Mak? Ada apa dengan Bapak?" Desak Iman, rasa takut mulai menjalar di sekujur tubuhnya. Lantai kamar kos yang dingin seolah ikut membekukan darahnya. "Bapakmu, tadi siang tiba-tiba jatuh di sawah. Kena serangan jantung, Le. Sekarang di rumah sakit kabupaten. Dokter bilang harus segera dioperasi. Biayanya." Suara ibunya pecah dalam tangisan yang tak tertahankan lagi. "Biayanya besar sekali, Le. Kami tidak punya uang sebanyak itu." Dunia Iman seakan runtuh seketika. Bapaknya, sosok pahlawan yang selalu tampak kuat dan tak pernah mengeluh, kini terbaring tak berdaya. Biaya operasi. Kata-kata itu berdengung di telinganya. Ia terduduk lemas di tepi ranjang. Pandangannya kosong menatap dinding kamar yang bisu. Mimpi bengkel, harapan masa depan, semua sirna dalam sekejap. Yang ada kini hanyalah wajah bapaknya yang pucat dan suara tangisan ibunya yang memilukan. "Berapa, Mak? Berapa biayanya?" tanya Iman lirih, suaranya bergetar. Ibunya menyebutkan angka yang membuat Iman terhenyak. Jumlah itu jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Setelah menutup telepon dengan janji akan segera mengirimkan uang sebisanya, Iman meraih buku catatan kecil yang ia simpan di bawah bantal. Di sanalah ia mencatat setiap rupiah yang berhasil ia tabung. Dengan tangan gemetar, ia menghitung lembaran uang lusuh yang tersimpan di dompet dan saldo di rekening banknya yang tak seberapa. Totalnya bahkan tak sampai separuh dari biaya yang dibutuhkan, tapi itu adalah seluruh miliknya. Hasil kerja kerasnya selama berbulan-bulan, termasuk uang yang seharusnya ia sisihkan untuk membayar sewa kos bulan depan yang sudah di depan mata. Tak ada keraguan sedikit pun, ia segera bergegas ke ATM terdekat, menarik semua saldonya, lalu mentransfer seluruh uang yang ia miliki ke rekening saudaranya di kampung. Saat notifikasi transfer berhasil muncul di layar ponselnya, ada sedikit kelegaan karena bisa membantu, namun diiringi kekosongan yang luar biasa. Ia kembali ke kos dengan langkah gontai, dompetnya tipis, rekeningnya nol, dan hatinya diliputi kecemasan akan nasib bapaknya, dan bagaimana ia akan bertahan hidup di kota ini tanpa uang sepasar pun, termasuk membayar sewa kos. Hari penagihan uang kos pun tiba. Sore itu, saat Iman baru saja kembali dari proyek dengan pikiran kalut, terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Ia tahu siapa yang datang. Jantungnya berdegup kencang, rasa malu dan gugup menyergapnya. Dengan berat hati, ia membuka pintu. Di depannya berdiri Ibu Sri.
dengan senyum ramahnya yang biasa, namun kali ini terasa berbeda bagi Iman. "Sore Mas Iman, maaf mengganggu, ini sudah tanggalnya." Ibu Sri berkata lembut, sedikit tidak enak hati karena melihat raut wajah Iman yang kusut. Iman menelan ludah, ia tak bisa berbohong. Dengan kepala tertunduk, ia berkata, "Ibu, maaf sekali Bu, saya..." Kalimatnya tercekat. Ia menarik napas dalam-dalam, memberanikan diri menatap Ibu Sri. "Saya belum bisa bayar uang kos bulan ini Bu." Alis Ibu Sri sedikit terangkat, terkejut. Ini pertama kalinya Iman terlambat membayar. "Oh, ada masalah Mas?" Tanyanya hati-hati, mencoba tidak menghakimi. Dengan suara terbata-bata, Iman menceritakan musibah yang menimpa keluarganya. Tentang bapaknya yang terkena serangan jantung, tentang biaya operasi yang sangat besar, dan bagaimana ia terpaksa mengirimkan seluruh tabungannya tanpa sisa. Ia menceritakannya dengan jujur, tanpa melebih-lebihkan. Air matanya hampir menetes menahan kesedihan dan rasa malu, karena tidak bisa memenuhi kewajibannya. "Saya janji Bu, segera setelah saya dapat upah proyek berikutnya, atau kalau ada kerjaan tambahan, saya akan langsung bayar. Tolong beri saya waktu Bu," pintanya dengan suara lirih penuh permohonan. Ibu Sri terdiam sejenak, mencerna cerita Iman. Wajahnya yang semula sedikit kaget berubah menjadi iba. Ia melihat ketulusan dan keputusasaan di mata pemuda itu. Ia teringat bagaimana rasanya kehilangan suami karena sakit, bagaimana rasanya berjuang sendirian. Hatinya tersentuh oleh bakti Iman kepada orang tuanya. Ia tak tega menambah beban pemuda ini. "Ya Allah, Mas Iman, saya ikut prihatin mendengar kabar bapaknya," ujar Ibu Sri dengan nada tulus. "Saya mengerti kondisi Mas Iman. Jangan terlalu dipikirkan soal uang kosnya dulu. Yang penting sekarang doakan kesembuhan bapaknya." Iman menatap Ibu Sri tak percaya. Matanya berkaca-kaca karena terharu. Ibu Sri melanjutkan, "Tapi, kalau Mas Iman tidak keberatan, ada beberapa pekerjaan kecil di sini yang mungkin bisa Mas Iman bantu sebagai gantinya untuk sementara." Ia tak ingin membuat Iman merasa berhutang budi sepenuhnya. Ini cara agar Iman tetap bisa membayar dengan tenaganya. "Ada paralon di kamar mandi bawah yang bocor terus dari kemarin. Saya belum sempat panggil tukang. Terus, kebun bunga di belakang itu sudah lama sekali tidak terawat sejak bapak nggak ada. Rumputnya tinggi-tinggi, tanahnya juga keras. Kalau Mas Iman bersedia bantu membetulkan paralon dan mencangkul kebun itu, anggap saja itu pengganti uang kos bulan ini." Tawaran itu bagai setetes air di tengah padang pasir bagi Iman. Ia merasa lega luar biasa karena tidak diusir dan diberi kesempatan. Rasa terima kasih membuncah di hatinya. "Tentu saja Bu, saya bersedia. Saya bisa kerjakan sepulang dari proyek." "Terima kasih banyak Bu Sri. Ibu baik sekali," jawab Iman cepat. Nadanya penuh syukur dan kelegaan. Ibu Sri tersenyum lembut. "Sama-sama Mas Iman, anggap saja saling membantu. Sekarang fokus saja doakan bapaknya ya." Setelah Ibu Sri pergi, Iman menutup pintu kamarnya perlahan. Ia bersandar di balik pintu, memejamkan mata sejenak, mengucap syukur dalam hati atas kebaikan tak terduga yang baru saja ia terima. Meski masalah utamanya belum selesai, setidaknya satu beban berat terangkat dari pundaknya. Ia bertekad akan mengerjakan permintaan Ibu Sri dengan sebaik-baiknya sebagai balas budi. Malam itu, meski hatinya masih diliputi kecemasan akan kondisi sang ayah, ada seberkas cahaya harapan yang menyelinap masuk ke dalam kegelapan yang menyelimutinya. Keesokan harinya, langit Bandung baru saja mulai merona jingga ketika Iman kembali dari proyek. Tubuhnya letih, otot-ototnya terasa pegal. Namun pikirannya tertuju pada janjinya kepada Ibu Sri. Setelah membersihkan diri sekadarnya dan menunaikan sholat asyar di kamarnya, ia segera turun ke lantai bawah, mencari sumber kebocoran paralon yang dimaksud Ibu Sri. Berbekal peralatan seadanya yang biasa ia gunakan di proyek, kunci Inggris pinjaman dan selotip pipa, ia mulai bekerja di kamar mandi umum yang terletak di sudut belakang kosan. Air merembes cukup deras dari sambungan pipa di bawah wastafel, membuat lantai selalu becek dan licin. Dengan telaten, Iman mengeringkan area sekitar sambungan, lalu mencoba mengencangkan mur dengan kunci Inggris. Mur itu agak berkarat dan sulit diputar.
namun Iman tak menyerah. Keringat mulai membasahi pelipisnya saat ia mengerahkan tenaga. Ibu Sri sempat melongok sebentar dari pintu dapur, melihat Iman yang begitu serius bekerja. Ada rasa tak enak hati melihat pemuda itu harus bekerja lagi setelah seharian penuh membanting tulang di proyek. Namun ia juga lega karena masalah bocor ini akhirnya ada yang menangani. "Kalau susah tidak apa-apa mas, besok panggil tukang saja," ujarnya pelan. "Tidak apa-apa Bu, sedikit lagi ini, sepertinya bisa," jawab Iman sambil terus berusaha. Tak ingin mengecewakan kepercayaan yang sudah diberikan. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya mur berhasil dikencangkan. Ia lalu melapisi sambungan itu dengan selotip pipa tebal untuk memastikan tidak ada lagi rembesan. Ia membersihkan sisa air di lantai hingga kering. "Sudah Bu, sepertinya sudah tidak bocor lagi," lapornya sambil tersenyum puas, meski napasnya sedikit terengah. Ibu Sri memeriksa hasil pekerjaan Iman. Kering dan rapi. "Wah, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Mas Iman. Mas Iman ini serba bisa ternyata," pujinya tulus, senyumnya mengembang. "Biasa bongkar pasang di proyek Bu," jawab Iman merendah. Malam mulai turun saat Iman melangkah ke halaman belakang. Kebun bunga itu benar-benar seperti hutan kecil yang terlupakan. Rumput liar tumbuh setinggi lutut, tanaman bunga yang dulu mungkin indah kini merana kekeringan, dan tanahnya tampak padat dan keras. Ini adalah peninggalan kesukaan almarhum Pak Asep yang dulu rajin merawatnya. Sejak kepergian suaminya, Ibu Sri seolah tak punya hati lagi untuk mengurusnya. Terlalu banyak kenangan yang terpanggil setiap kali ia berada di sana. Dengan cangkul pinjaman dari gudang Ibu Sri, Iman mulai bekerja di bawah cahaya lampu taman yang redup. Ia mencabuti rumput-rumput liar dengan semangat, lalu mulai mengayunkan cangkul, memecah gumpalan tanah yang keras. Suara denting cangkul yang beradu dengan tanah sesekali memecah keheningan malam. Baru beberapa petak tanah yang berhasil ia gemburkan, pintu belakang rumah Ibu Sri terbuka. Ibu Sri muncul dengan wajah sedikit pucat, tangannya memegangi tengkuknya. "Mas Iman, maaf mengganggu lagi," suaranya terdengar parau. Iman menghentikan pekerjaannya dan mendekat. "Iya Bu, ada yang bisa saya bantu lagi?" "Badan saya rasanya tidak enak sekali Mas. Masuk angin sepertinya ini, kepala pusing, tengkuk kaku," keluh Ibu Sri. Ia tampak ragu sejenak sebelum melanjutkan. Saya sudah menganggap Mas Iman ini seperti anak sendiri. Kalau Mas Iman tidak keberatan, bisa tolong kerokin saya sebentar. Biasanya kalau dikerok begini cepat sembuh. Saya sendirian, tidak ada yang bisa dimintai tolong." Permintaan itu terdengar tulus. Ada nada kerentanan yang baru kali ini Iman dengar dari sosok Ibu Sri yang selalu tampak tegar. Iman terdiam sejenak, sedikit kaget dengan permintaan itu. Tapi rasa terima kasihnya atas kebaikan Ibu Sri membuatnya tak tega menolak. Ia juga melihat Ibu Sri benar-benar tampak tidak sehat. "Oh iya Bu, bisa. Mari Bu," jawabnya sopan. Mereka masuk ke ruang tengah rumah Ibu Sri yang sederhana namun bersih. Ibu Sri mengambil koin logam dan sebotol minyak angin dari laci meja. Iman duduk di kursi, sementara Ibu Sri duduk di lantai membelakanginya, menyingkap sedikit bagian belakang bajunya. Dengan hati-hati dan perasaan canggung di awal, Iman mulai mengerok punggung Ibu Sri menggunakan koin yang sudah diolesi minyak angin. Ia melakukannya dengan tekanan yang pas, seperti yang biasa dilakukan ibunya di kampung jika ada yang masuk angin. Aroma minyak angin yang khas mulai menguar memenuhi ruangan. Suasana hening pada awalnya pecah ketika Ibu Sri mulai mengajak bicara. Mungkin untuk mengusir kecanggungan. "Bapaknya Mas Iman, bagaimana kabarnya sekarang?" tanyanya pelan. Iman menjawab sambil terus mengerok. "Masih di rumah sakit Bu. Kata emak kemarin kondisinya mulai stabil setelah dapat penanganan awal, tapi masih harus diobservasi terus sebelum bisa diputuskan tindakan selanjutnya, operasinya itu Bu." Suaranya terdengar getir saat menyebut kata operasi. Dari sana percakapan mengalir begitu saja. Iman menceritakan lebih banyak tentang keluarganya di kampung, tentang sawah mereka yang tak seberapa luas, tentang adik-adiknya yang masih sekolah, tentang perjuangan bapaknya menghidupi keluarga sebelum jatuh sakit. Ia bercerita tentang mimpinya membuka bengkel kecil agar bisa dekat dengan keluarga.
Ibu Sri mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali ia menyahut, bertanya, atau sekadar bergumam prihatin. Sambil mendengarkan cerita Iman, ia juga tanpa sadar mulai berbagi sedikit tentang dirinya. Tentang bagaimana ia dan almarhum suaminya merintis usaha kosan dari nol. Tentang betapa ia merindukan kehadiran Pak Asep. Tentang kesepian yang seringkali datang menyergap di malam hari di rumah sebesar ini. Ia tidak pernah bercerita sejauh ini pada penghuni kos lainnya, bahkan pada kerabatnya sekalipun. Tapi entah kenapa dengan Iman, rasanya berbeda. Ada ketulusan dan kepolosan pada pemuda ini, yang membuatnya merasa nyaman untuk membuka diri. Kebun itu, dulu almarhum suami saya yang paling suka merawatnya, gumam Ibu Sri pelan, matanya menerawang. Setiap sore, sepulang kerja, pasti dia di sana. Katanya, melihat bunga mekar itu bisa menghilangkan penat. Ada nada sedih dalam suaranya. Iman bisa merasakan kepedihan di balik kata-kata itu. Ia menghentikan kerokannya sejenak. Insya Allah Bu, nanti kebunnya saya rawat lagi sampai bagus seperti dulu, janjinya tulus. Setelah selesai mengerok, punggung Ibu Sri tampak memerah membentuk pola garis-garis khas. Sudah Bu, kata Iman. Ibu Sri merasakan badannya sedikit lebih ringan. Kepalanya tak sepusing tadi. Terima kasih banyak ya Mas Iman, maaf sudah merepotkan sekali malam-malam begini, ujarnya sambil merapikan kembali bajunya. Sama-sama Bu, tidak merepotkan sama sekali. Ibu istirahat saja sekarang, jawab Iman. Mas Iman mau lanjut mencangkul? Iya Bu, sedikit lagi biar besok bisa mulai ditanami sesuatu mungkin. Iman kembali ke kebun belakang, melanjutkan pekerjaannya di bawah temaram lampu. Ibu Sri tidak langsung masuk ke kamarnya. Ia berdiri di ambang pintu, memandangi punggung Iman yang kembali berpeluh mengayunkan cangkul. Hatinya terasa hangat oleh percakapan tadi dan pertolongan Iman. Rasa iba yang semula ia rasakan kini bercampur dengan kekaguman dan semacam kepedulian yang lebih dalam. Pemuda ini, meski hidupnya sedang sulit, masih memiliki hati yang begitu baik, pekerja keras dan penuh hormat. Malam itu, di tengah keheningan dan suara cangkul yang memecah tanah, benih-benih perasaan baru yang tak terduga mulai tumbuh di hati sang janda pemilik kosan. Hari-hari berganti dan kebun belakang kosan Ibu Sri perlahan mulai berubah wujud. Rumput liar telah sirna, digantikan petak-petak tanah gembur yang siap ditanami. Paralon tak lagi bocor, dan beberapa kerusakan kecil lain di sekitar kosan. Engsel pintu yang longgar, genteng yang sedikit melorot, telah diperbaiki oleh tangan terampil Iman di sela-sela waktu luangnya. Iman mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, sebagai bentuk terima kasih yang tak terhingga atas kebaikan Ibu Sri. Namun, di balik kerja kerasnya, awan kelabu masih menggantung di benak Iman. Kabar dari kampung menyebutkan kondisi bapaknya memang stabil, tapi biaya perawatan harian terus berjalan. Dan kepastian operasi masih menunggu dana terkumpul sepenuhnya. Lebih dari itu, mandor proyeknya sudah memberi sinyal bahwa pekerjaan besar akan segera rampung dalam hitungan hari. Artinya, sumber penghasilan utamanya akan terhenti. Kegelisahan itu terpancar jelas di wajahnya. Setiap kali ia termenung sendirian di kamarnya atau saat beristirahat setelah mencangkul. Ibu Sri, dengan kepekaan seorang wanita yang pernah merasakan pahit getirnya hidup, tak bisa tidak memperhatikan perubahan raut wajah Iman. Ia melihat pemuda itu bekerja lebih keras, seolah mencoba mengusir kecemasan dengan kesibukan, namun sorot matanya tak bisa berbohong. Ibu Sri seringkali mendapati dirinya termenung, memikirkan nasib pemuda itu. Ia juga menyadari betapa bergunanya kehadiran Iman. Rumah dan kosan ini terasa lebih hidup dan terawat. Tanggung jawab mengurus properti sebesar ini sendirian terasa lebih ringan. Dan yang lebih penting, kesepian yang selama ini membelenggunya terasa sedikit terangkat oleh kehadiran Iman yang sopan dan pekerja keras. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya, sebuah solusi yang mungkin bisa membantu Iman sekaligus dirinya sendiri. Suatu sore, ketika Iman sedang menyirami bibit sayuran yang baru ia tanam di kebun belakang, Ibu Sri mendekatinya membawa 2 cangkir teh hangat. Istirahat dulu sebentar Mas Iman, ujarnya sambil menyodorkan secangkir teh. Iman menerimanya dengan sedikit kaget dan ucapan terima kasih.
Mereka duduk di bangku kayu sederhana di tepi kebun. Setelah hening sejenak, Ibu Sri berkata, "Mas Iman, saya lihat Mas Iman telaten sekali mengurus semua ini. Rumah dan kosan ini rasanya lebih terawat sejak ada Mas Iman." Iman hanya tersenyum malu. "Sudah kewajiban saya membantu ibu sebagai ganti." "Bukan hanya soal pengganti uang kos, Mas," potong Ibu Sri lembut. "Saya lihat sendiri bagaimana Mas Iman bekerja. Jujur, saya kewalahan mengurus semuanya sendirian selama ini, apalagi sejak Bapak tidak ada." Ia menarik napas sejenak, mengumpulkan kata-kata. "Proyek Mas Iman katanya sebentar lagi selesai, kan?" Iman mengangguk pelan, hatinya mencelos, mengira Ibu Sri akan menyinggung soal pembayaran kos lagi. "Saya ada tawaran untuk Mas Iman," lanjut Ibu Sri, menatap Iman dengan tatapan serius namun penuh kehangatan. "Bagaimana kalau Mas Iman bekerja untuk saya saja? Bantu saya mengurus kosan ini, merawat kebun, memperbaiki kalau ada kerusakan kecil, pekerjaan tetap. Sebagai imbalannya, selain kos gratis, saya akan berikan gaji bulanan. Mungkin tidak sebesar di proyek, tapi cukuplah untuk pegangan dan membantu keluarga di kampung." Iman terperangah. Ia menatap Ibu Sri tak percaya, mencari kesungguhan di mata wanita itu. Tawaran ini datang bagai jawaban atas doa-doanya selama ini. Pekerjaan tetap, tempat tinggal gratis, dan ia bisa terus berada di dekat orang yang telah begitu baik padanya. Air mata haru menggenang di pelupuk matanya. "Bu, Ibu serius?" tanyanya dengan suara bergetar. Ibu Sri mengangguk mantap. "Saya serius, Mas Iman. Saya butuh bantuan, dan saya percaya Mas Iman orang yang tepat. Bagaimana?" Tanpa ragu, Iman mengangguk cepat. "Saya mau, Bu, saya mau sekali. Terima kasih banyak, Bu Sri. Saya tidak tahu harus bilang apa lagi. Ibu sudah sangat banyak menolong saya," ucapnya tulus. Rasa syukur meluap-luap hingga ia kesulitan merangkai kata. Beban berat di pundaknya seolah terangkat seketika. Sejak hari itu, babak baru dalam hubungan mereka dimulai. Iman resmi menjadi tangan kanan Ibu Sri dalam mengelola kosan. Ia tak lagi sekadar penyewa atau kuli bangunan yang menumpang tinggal. Ia adalah bagian dari denyut nadi tempat itu. Intensitas pertemuan mereka meningkat drastis. Pagi hari, mereka kadang sarapan bersama di dapur sebelum Iman memulai pekerjaannya. Siang hari, Iman melaporkan perkembangan pekerjaannya atau meminta pendapat Ibu Sri tentang perbaikan yang perlu dilakukan. Sore hari, mereka seringkali mengobrol santai di teras atau di kebun yang kini mulai menghijau. Percakapan mereka tak lagi hanya seputar pekerjaan atau kondisi Bapak Iman di kampung. Mereka mulai bertukar pikiran tentang banyak hal, tentang impian, tentang pengalaman hidup, tentang pandangan terhadap dunia. Iman belajar banyak dari kedewasaan dan ketegaran Ibu Sri. Sementara Ibu Sri menemukan kembali semangat dan keceriaan hidup melalui kepolosan, kerja keras, dan pandangan positif Iman terhadap kehidupan, meski dalam kesulitan. Bulan demi bulan berlalu. Kedekatan mereka semakin tak terhindarkan. Tatapan Ibu Sri pada Iman mulai berubah. Bukan lagi tatapan iba atau kagum seorang ibu pada anaknya, melainkan tatapan seorang wanita pada pria yang mengisi kekosongan hatinya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Iman. Caranya tersenyum saat berhasil memperbaiki sesuatu. Caranya mengusap keringat di dahi. Kesabarannya saat menjelaskan sesuatu padanya. Hatinya berdesir setiap kali mereka tak sengaja bersentuhan tangan saat menyerahkan alat atau makanan. Namun, perasaan itu datang bersama kegelisahan. Perbedaan usia 13 tahun membentang di antara mereka. Statusnya sebagai janda dan Iman sebagai mantan penyewa kos sekaligus pekerjanya pasti akan menjadi bahan gunjingan orang. Ia takut perasaannya hanya akan merusak hubungan baik yang sudah terjalin. Ia bergulat hebat dalam batinnya, antara keinginan hatinya dan ketakutan akan penilaian sosial. Tapi kesepian yang ia rasakan selama 5 tahun, dan ketulusan serta kebaikan Iman yang nyata di depan matanya, perlahan mengikis keraguannya. Iman telah membawa warna baru dalam hidupnya yang monoton. Akhirnya, pada suatu sore yang tenang, saat mereka sedang duduk berdua di taman belakang yang kini asri berkat tangan Iman, menikmati semilir angin Bandung, Ibu Sri memberanikan diri. Jantungnya berdebar kencang, tangannya sedikit gemetar. "Mas Iman," panggilnya lirih. Iman menoleh,
menatapnya dengan tatapan bertanya yang ramah. Selama ini, Mas Iman sudah banyak sekali membantu saya. Bukan hanya soal pekerjaan, tapi kehadiran Mas Iman di sini. Ibu Sri menarik napas dalam, mencari kekuatan. Saya merasa hidup saya jadi lebih berarti lagi. Saya merasa tidak sendirian lagi. Iman mendengarkan dengan seksama, mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam nada bicara Ibu Sri. Saya tahu, ini mungkin terdengar aneh atau tidak pantas, lanjut Ibu Sri. Suaranya sedikit bergetar, matanya menatap lurus ke arah Iman, menunjukkan kerentanan sekaligus ketulusan. Tapi saya tidak bisa membohongi perasaan saya sendiri lagi. Saya menyayangi Mas Iman. Lebih dari sekadar anggapan anak atau pekerja. Iman terpaku. Pengakuan itu datang begitu tiba-tiba, membuatnya terkejut. Ia menatap Ibu Sri, wanita baik hati yang telah menolongnya di saat tersulit, yang telah memberinya pekerjaan dan harapan baru. Selama ini ia selalu menaruh hormat yang tinggi pada Ibu Sri. Kedekatan mereka memang terasa nyaman dan hangat. Tapi ia tak pernah berpikir sejauh ini, mungkin karena rasa sungkan dan perbedaan status mereka. Namun saat ia menatap mata Ibu Sri yang tulus dan sedikit cemas menanti reaksinya, ia mulai merenung. Kebaikan Ibu Sri yang tanpa pamrih, perhatiannya, cara mereka berbagi cerita dan tawa, rasa nyaman setiap kali berada di dekatnya. Semua itu nyata. Ibu Sri adalah wanita yang kuat, mandiri, namun juga memiliki hati yang lembut. Rasa hormatnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sebuah benih kasih sayang yang mungkin selama ini tak ia sadari telah tumbuh. Ia melihat Ibu Sri bukan lagi hanya sebagai ibu kos atau majikan, tapi sebagai Sri Astuti, wanita yang telah mengisi bagian penting dalam hidupnya di perantauan. Dengan hati mantap, Iman mengulurkan tangannya, menggenggam lembut tangan Ibu Sri yang terasa dingin karena gugup. "Bu Sri," panggilnya lembut, menggunakan nama asli wanita itu untuk pertama kalinya dalam konteks personal. Saya juga merasa nyaman dan bahagia selama berada di dekat Ibu. Ibu orang yang sangat baik. Saya tidak pernah menyangka, tapi saya juga punya perasaan yang sama, Bu. Jawaban itu tulus, datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Air mata haru mengalir di pipi Ibu Sri. Senyum lega dan bahagia merekah di wajahnya. Genggaman tangan mereka mengerat, menyalurkan perasaan yang tak terucapkan. Mereka tahu jalan di depan mungkin tidak mudah, tapi mereka siap menghadapinya bersama. Langkah pertama yang harus mereka ambil adalah meminta restu dari orang tua Iman. Beberapa minggu kemudian, setelah kondisi Bapak Iman cukup membaik, untuk bisa ditemui dengan tenang, sebagian berkat bantuan finansial dari Ibu Sri yang kini menjadi gaji Iman, dan tambahan sukarela darinya. Mereka berdua melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman Iman. Suasana desa yang asri menyambut mereka. Rumah Iman sederhana, namun terasa hangat oleh kasih sayang keluarga. Pertemuan dengan Bapak dan Ibu Iman berlangsung penuh haru. Ada keterkejutan di awal saat Iman memperkenalkan Ibu Sri dan menjelaskan niat mereka, terutama melihat perbedaan usia dan status. Namun, ketika Iman menceritakan semua kebaikan Ibu Sri, bagaimana wanita itu menolongnya di saat paling sulit, memberinya pekerjaan, dan yang terpenting membuatnya bahagia, hati kedua orang tua Iman luluh. Mereka melihat ketulusan di mata Ibu Sri dan kebahagiaan yang terpancar dari putra mereka. Bapak Iman, yang duduk di kursi dengan kondisi yang jauh lebih baik, menatap Iman dan Ibu Sri bergantian, lalu tersenyum bijak. "Kalau memang itu pilihan hatimu, Le dan Neng Sri ini wanita yang baik seperti yang kamu ceritakan. Bapak dan Emak hanya bisa mendoakan yang terbaik dan merestui," ujar Bapak Iman dengan suara yang masih sedikit lemah namun tegas. Ibunya mengangguk setuju. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Restu itu terasa seperti puncak dari segala perjuangan dan penantian. Iman dan Ibu Sri saling berpandangan. Senyum bahagia dan lega terukir di wajah mereka. Di teras rumah sederhana di pedesaan itu, di bawah tatapan restu orang tua, kisah cinta mereka yang tak terduga menemukan jalannya. Tangan mereka kembali bertaut, siap melangkah bersama menuju masa depan yang baru,
membuktikan bahwa cinta sejati bisa tumbuh di tempat yang tak terduga, melampaui batas usia dan status sosial, bersemi dari benih kebaikan dan ketulusan hati.